sekedar mengizinkan saja. Baik, kita mulai ya. Sekarang seluruh aktivitas kita sudah direkam untuk teman-teman yang menyusul kemudian tidak bisa bergabung sekarang. Minggu lalu itu seperti saya katakan tadi, di sana ada makna hidup manusia ya. Di dalam blog Anda saya minta membaca. Sesudah Anda membaca dan sebagai bukti bahwa Anda sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, di bagian akhir Anda wajib meninggalkan komentar. Ada beberapa yang tidak masuk, nanti saya anggap tidak mengikuti kegiatan pelajaran atau saya harus konfirmasi kenapa tidak. Nah, sedapat mungkin jika Anda pertanyaan di sana seperti kemarin Eli Vidarius bertanya, ada Iren yang bertanya dan lain-lain, itu kemarin saya berusaha menjawabnya. Nah, hari ini kita masuk pada tema yang lain, yaitu panggilan hidup berkeluarga. Ya, panggilan hidup berkeluarga. Semua manusia dikatakan dalam pelajaran pertama kita memiliki makna kehidupan. Masing-masing diciptakan ada tujuannya, masing-masing punya peran. Nah, seperti itu. Sehingga manusia sungguh bermakna. Tidak hadir begitu saja manusia itu. Nah, sekarang hidup manusia itu, semua manusia itu dipanggil untuk banyak hal, ya. Dipanggil untuk bermacam-macam hal. Salah satunya untuk hidup berkeluarga. Minggu depan kita lihat mengenai panggilan hidup untuk membiara. Nah, jadi hari ini kita lihat mengenai panggilan hidup berkeluarga. Ya. Untuk mengawalinya saya buat sedikit presentasi singkat nanti sehingga kita bisa diskusi, menjadi dasar untuk diskusi kita hari ini. Panggilan hidup berkeluarga ya. Ya. Dalam materi ini ada sekurang-kurangnya ada 4 pokok materi ya, yang kita diskusikan atau saya coba bagikan kepada Anda supaya kita semua bisa memahaminya ya. Yang pertama itu mengenai janji perkawinan, karena untuk membentuk sebuah keluarga itu harus diawali dengan atau dalam sebuah perkawinan, begitulah hadir sebuah keluarga. Nah, kemudian yang kedua, sifat perkawinan ya, baik Katolik maupun Protestan ini sama sifatnya. Sifat perkawinan Kristiani namanya ya. Ada sifatnya monogami dan tak terceraikan. Apa itu nanti kita lihat sesudah ini. Lalu kemudian pokok yang berikut nanti kita akan lihat syarat sahnya suatu perkawinan. Apa yang membuat perkawinan itu sah, apa yang membuat perkawinan itu tidak sah dan bisa dibatalkan oleh otoritas gereja. Berikutnya kita akan lihat nanti apa juga halangan-halangan yang bisa menghalangi suatu perkawinan. Apa yang membuat perkawinan itu terhalang sehingga tidak terjadi. Nah, keempat pokok ini menjadi inti dari pelajaran kita hari ini, dan saya harap ini Anda harus paham, harus tahu. 4 saja, tidak banyak, 4 pokok ya. Mari kita lihat pokok yang pertama. Janji perkawinan Kristiani ya. Janjinya ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu melangsungkan satu perkawinan, dalam satu upacara mereka berjanji setia sampai mati. Pertanyaannya sekarang, setia sampai matinya siapa? Nah, contoh, saya dengan istri saya berjanji setia sampai mati. Apakah itu artinya sampai matinya istri saya, sehingga sesudah mati istri saya dengan besok saya bisa pilih istri yang lain? Atau sampai saya mati, sehingga walaupun istri saya sudah mati misalnya, saya harus setia kepadanya sampai saya mati, bukan sampai dia mati. Nah, itu menjadi persoalan ya. Sesungguhnya ya, sesungguhnya ini yang benarnya ya. Menurut intinya sampai orang yang berjanji itu meninggal, sampai matinya orang yang berjanji. Ya, kembali ke contoh tadi, saya dengan istri saya setia sampai mati kepada istri saya. Artinya saya setia kepada istri saya sampai saya mati, bukan sampai istri saya mati.
Ya, dengan demikian sesungguhnya pasangan yang telah meninggal dunia ya, yang bersangkutan tidak bolehlah menikah lagi sebenarnya. Karena janjinya tadi setia sampai mati, bukan sampai pasangannya mati. Ya, meskipun itu berat ya. Karena persatuan dalam perkawinan itu merupakan persatuan jiwa dan raga. Ya. Oleh karenanya, meskipun raga sudah berpisah, namun jiwa mereka masih bersatu dan terikat satu sama lain. Ya, sekali lagi ini berat untuk menghayati ini karena tidak semua bisa menerima. Dan toh juga gereja memberi kemungkinan untuk ya memberi dispensasi lah katakan kepada seseorang yang pasangannya sudah meninggal. Ya udah, daripada dia terus berbuat dosa dengan mengingini perempuan lain, ya dengan mengingini laki-laki lain, maka ya baiklah dia akan menikah saja secara resmi begitu. Nah, sekarang kita lihat kembali ya, seperti ada yang baru masuk semua. Oke ya. Seperti sudah saya katakan tadi, ada 4 pokok ya, ada 4 pokok dalam pelajaran hari ini. Saya lupa tadi buat membagikan layar kepada Anda. Nah, ini pokoknya tadi ya, janji perkawinan, sifat perkawinan, syarat sahnya perkawinan dan halangan perkawinan. Tadi sifat perkawinannya sudah, janjinya setia sampai mati. Ya. Sekarang saya coba jelaskan ini, setia sampai mati. Mengapa harus setia sampai mati? Ya. Sifatnya monogami tak terceraikan, ada hubungan dengan sifat perkawinan. Ya. Setia sampai mati itu mengapa dan tidak bisa terceraikan, mengapa? Ya, ini dia. Sifatnya monogami tak terceraikan. Monogami itu satu pasangan, ya, satu laki-laki satu perempuan, itu monogami. Apa tujuannya sebenarnya perkawinan Kristiani itu harus satu pasangan dah, jangan sampai 3 perempuannya atau 3 laki-lakinya. Tujuan utamanya tak lain adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Berikutnya, tidak terceraikan. Perkawinan Kristiani itu tidak dapat diceraikan oleh apapun. Dalam Matius bab 19 dikatakan di situ bahwa mereka bukan lagi 2, ya, dan yang bisa menceraikan mereka hanyalah kematian. Yang dapat memisahkan mereka hanya kematian. Oleh karena itu sangat dilarang apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun sebenarnya. Ya. Lalu syarat sahnya perkawinan atau tidak sah perkawinan harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama ratum. Ratum itu dalam bahasa Latin ya, dalam bahasa Latin yang artinya upacara atau sakramen perkawinan yang dilaksanakan oleh gereja, itu ratumnya. Kalau misalnya sekarang di gereja Protestan sering dikatakan pemberkatan perkawinan. Namun dalam gereja Katolik sebenarnya tidak dilihat hanya sekedar sebuah pemberkatan, melainkan itu sebuah sakramen, ya. Nah, artinya perkawinan yang sudah ada ratumnya, sudah ada upacaranya, maka itu merupakan satu syarat untuk sahnya perkawinan. Syarat yang kedua, konsumatum, ya. Konsumatum ini dalam bahasa Latin, persetubuhan antara suami dan istri, ya. Kalau sudah terjadi upacara, lalu mereka berdua sudah bersetubuh sebagai suami istri, maka sifat perkawinan tadi mutlak, yaitu monogami, tak terceraikan lagi. Tidak bisa diceraikan lagi kalau 2 syarat ini sudah dipenuhi. Nah, tetapi ingat bahwa perkawinan hanya dinyatakan sah dan tidak dapat diceraikan lagi seperti sifat perkawinan di atas kalau dua-duanya telah terpenuhi atau terjadi. Contoh, kalau cuma
ratum yang terjadi. Jika hanya salah satu, maka oleh gereja dapat membebaskan salah satu pasangan itu, baik laki-laki maupun perempuan, dari ikatan perkawinan tersebut. Sehingga dengan demikian pasangan yang telah dibebaskan dapat menikah lagi dan orang lain tanpa ada halangan. Contoh, ini ada seseorang, si A dan si B itu menikah, ya, ada upacaranya. Tetapi mereka tidak sampai bersetubuh, tidak terjadi. Karena berbagai alasan. Misalnya alasan tidak bisa bersetubuh itu bisa alasan karena fisik, misalnya laki-lakinya impoten, maka tidak terjadi persetubuhan. Maka dalam kasus itu, kalau hanya ratu, maka suatu saat perempuan itu dapat dibebaskan dari ikatan perkawinan itu karena cuma satu sahnya terpenuhi. Atau sebaliknya, laki-laki dan perempuan si A dan si B sudah melakukan persetubuhan, tetapi tidak melakukan upacara atau sakramen perkawinan yang disahkan oleh gereja, maka bisa dibatalkan oleh gereja. Artinya seseorang itu belum terikat sepenuhnya. Maka salah satu adalah laki-laki atau perempuan, meskipun mereka sudah bersetubuh, bahkan sudah punya anak, nah secara hukum gereja itu masih bisa diceraikan karena belum memenuhi dua syarat tadi. Memang ini berat sekali. Nah, berikutnya halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan. Halangan yang pertama, apa yang membuat perkawinan itu terhalangi? Yang pertama, halangan pertama adalah umur atau usia. Usia yang orang yang mau menikah. Nah, dalam gereja Katolik, saya rasa juga di gereja Protestan, itu minimal perempuan itu 17 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Atau sekarang, ya, khusus di Keuskupan Sibolga, dan saya rasa juga di gereja Protestan, saya kurang tahu bagaimana, sekarang sudah dinaikkan minimal usia perempuan itu 19 tahun, paling tidak laki-lakinya 21 tahun. Nah, memang sekarang ada hukum sipil kita, hukum di Indonesia, sedang diperjuangkan bagaimana supaya usia perempuan itu minimal 19 tahun dan 21 tahun. Apa tujuannya sebenarnya? Untuk melindungi keluarga yang baru dibentuk nantinya. Ya, karena dengan usia terlalu muda, itu diandaikan bahwa akan banyak persoalan yang kemudian, yang kelak akan muncul, baik terhadap anak-anaknya maupun yang lain-lain. Itu halangan yang pertama. Halangan yang kedua, ikatan perkawinan sebelumnya. Artinya salah satu mereka, misalnya si laki-laki masih ada istrinya, sudah ada istrinya, atau si perempuan sudah ada suaminya. Maka ketika laki-laki yang sudah beristri, perempuan yang sudah punya suami dan masih hidup, mau menikah satu sama lain, itu tidak bisa. Mengapa? Karena mereka punya ikatan perkawinan masing-masing. Berikutnya, hubungan darah. Hubungan darah ini artinya masih bersaudara, masih ada hubungan saudara, entah dari ayah atau dari ibu. Ya, dulu di Nias atau di daerah Batak juga masih ada namanya menikah dengan anak paman laki-laki. Nah, sekarang sudah nggak zamannya lagi. Ya, tidak boleh sekarang. Ya. Lalu berikutnya yang juga bisa menjadi halangan perkawinan itu agama. Ya, bisa agama Kristen dengan Islam itu biasanya terhalang, meskipun bisa, tapi nanti akan terhalang ketika proses diskusi bagaimana nanti anak-anak yang lahir dalam keluarga misalnya tetap mempertahankan agama masing-masing, laki-laki misalnya Katolik, perempuan Muslim. Nah, ketika mereka menikah, oke lah saling mempertahankan agama masing-masing, tapi bagaimana dengan anak-anak? Nah, ketika tidak dicapai satu kata sepakat, maka jelas perkawinan itu akan batal. Nah, dengan sendirinya. Kemudian kaul, atau ini khusus untuk biarawan-biarawati. Seorang suster, ya, itu tidak bisa menikah kecuali dia memutuskan tidak lagi menjadi seorang suster. Atau seorang pastor, frater, mereka tidak bisa menikah. Ini menjadi halangan perkawinan kecuali mereka sudah memutuskan tidak lagi menjadi biarawan-biarawati. Kemudian berikutnya itu kriminalitas. Nah, kriminalitas itu misalnya
dulu ya sering terjadi. Itu perempuannya diculik oleh laki-laki lalu dipaksa untuk menjadi istrinya. Gereja jelas ini tidak mengizinkan ini. Atau kriminalitas bisa juga berarti misalnya seorang laki-laki yang sudah punya pasangan atau seorang perempuan yang sudah punya pasangan itu misalnya pasangannya sudah sakit-sakit, sudah ada 3 tahun tidak pernah sembuh lagi, tidak ada harapan, dia racuni dulu pasangannya biar mati. Dengan tujuan supaya bisa menikah lagi. Kalau itu ketahuan maka ini menjadi halangan untuk perkawinan seterusnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari halangan perkawinan itu? Maka dalam gereja Katolik ya, untuk memastikan bahwa semua perkawinan yang akan dilangsungkan itu bebas dari semua halangan, ada yang namanya dalam gereja Katolik pemeriksaan kanonik. Ya, pemeriksaan kanonik itu kedua calon pasangan, ya, pasangan yang mau menikah itu berdua menghadap pastor. Ya. Pastor akan bertanya, ada buku panduannya, bertanya, dipastikan dulu kamu usianya berapa, lihat KTP cocok, sudah lewat usia 17 tahun, oke aman. Ditanya apakah sudah menikah sebelumnya, belum, sudah atau belum, oke aman. Lalu ditanya nama ayahmu siapa, nama kakekmu siapa, nama kakek dari ayahmu siapa. Demikian juga untuk perempuan, sehingga kalau kebetulan ternyata kakek bapaknya dan kakek bapak perempuan bersaudara, maka sudah jelas ini masih ada hubungan darah. Nah, kita di Nias paling tidak ada 9 turunan, sesudah 9 turunan baru bisa saling mengambil lagi sebagai suami atau istri. Nah, ini cara gereja Katolik memeriksa kanonik. Sesudah itu, ya, dan gereja Protestan juga melakukan yang namanya pengumuman perkawinan di gereja. Itu 3 kali hari Minggu secara berturut-turut diumumkan. Apa tujuannya? Untuk memberi waktu kepada orang banyak, siapa tahu ya dalam jangka 3 minggu itu, oh pastor saya tahu si A ini sudah menikah, di Jakarta ada istrinya. Nah, maka diberi ruang. Sebenarnya dalam catatan sipil juga ketika kita mendaftarkan ada satu perkawinan, itu diumumkan di kantor catatan sipil, di dinas kependudukan. Diumumkan tanggal sekian akan menikah seini. Artinya kalau ada yang keberatan sebelum tanggal itu, maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Nah, demikian. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Ya, maka setiap kita, baik anak-anak, orang tua atau siapapun, harus menjaga keutuhan keluarga kita masing-masing. Nah, seperti itu, ya. Nah, baik. Demikian, ini materi yang sangat singkat, sehingga kita bisa berdiskusi dengan adanya ini sekarang. Silakan, saya minta seandainya ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Nanti sesudah itu saya coba terangkan lagi lebih detail bagaimana tadi soal janji-janji supaya lebih bisa dimengerti. Tapi siapa tahu ada yang bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Halo, pada meninggalkan layar semua atau gimana ini? Ya anjir. Anu layar sakit ya tuh pada. Halo, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Terpaksa di suara Bapak pas. Bagaimana? Pak. Terputus ya Pak pas menjelaskan. Soalnya nggak Kecil. bagus jaringan. Oh, Terputus-putus Pak, nggak jelas. terputus-putus. Aduh, Ngelek. bagaimana itu ya? Nggak bagus jaringan. Oke, kalau begitu saya coba. Kadang berhenti. Iya Oke. Pak. Iya, Pak. Pokoknya nanti kalian bisa ikuti kembali lah. Nanti ini sudah direkam, tapi saya coba terangkan lagi ya. Nah, saya terangkan. Baik, Pak. Nah, tapi saya terangkan tidak lagi itu. Saya terangkan secara langsung saja deh, ya. Baik, Pak.
Ya, Kak. Oke. Jadi ini ya, dalam perkawinan tadi, dalam hidup berkeluarga, itu ada 4 pokok yang harus Anda tahu. Ya. Yang pertama, janji perkawinan. Kemudian, sifat perkawinan. Kemudian, syarat sahnya atau tidak sahnya perkawinan. Kemudian berikutnya, halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan. Ya. Kita mulai yang pertama, sifat perkawinan, ya, janji perkawinan, setia, ya, sampai mati. Oke, si A, si B, ya, atau jangan pakai itulah, ya, jangan pakai si A, laki-laki dan perempuan saja, ya. Oke. Laki-laki, ini laki-laki. Ini perempuan. Bagaimana menggambar perempuan, ya? Si A, ketika mereka menikah, si laki-laki berjanji kepada perempuan, saya setia kepadamu baik dalam suka dan duka, dan saya setia sampai maut memisahkan. Demikian sebaliknya. Ini janji laki-laki dan perempuan terhadap pasangan mereka. Pertanyaannya sekarang, sampai matinya siapa? Sesungguhnya sampai matinya yang berjanji. Perempuan berjanji kepada suaminya, aku setia kepadamu sampai aku mati. Bukan sampai kamu mati. Itu artinya kalau setia sampai kamu mati, berarti hari ini kamu mati, besok saya menikah lagi. Nah, tidak seperti itu. Ya. Demikian juga sebaliknya. Laki-laki bersumpah, berjanji kepada istrinya, aku setia kepadamu sampai aku mati. Maka dengan demikian, meskipun salah satu di antara mereka meninggal, maka orang yang masih hidup yang berjanji, kan masih hidup, aku setia kepadamu sampai aku mati. Berarti, meskipun kamu sudah mati, maka janjiku adalah setia kepadamu sampai aku mati. Nah, laki-laki dan perempuan ini, persatuan mereka, itu wujud persatuan mereka. Bagaimana bisa dikatakan laki-laki dan perempuan bersatu? Mungkinkah itu? Bagaimana bisa kita lihat persatuan mereka? Persatuan mereka yang pertama nampak dalam persetubuhan. Ya, kalian sudah besar semua, jangan aneh mendengar kata ini. Nah, ketika seseorang, laki-laki perempuan bersetubuh, maka jelas mereka bersatu. Bersatu tubuh, bersetubuh. Nah, begitu. Itu wujud persatuan mereka yang pertama. Wujud persatuan yang kedua, ketika mereka melahirkan anak-anak, si anak ini merupakan perpaduan antara ayah dan ibunya. Misalnya Iren ini, masih ada Iren ya. Nah, Iren Christine baru itu kadang-kadang kita lihat, oh mirip mamanya. Lalu kadang-kadang entah karena dia baru selesai olahraga, baru berdandan atau bagaimana, Iren ini seperti mirip-mirip bapaknya. Itu buktinya bahwa si anak merupakan wujud persatuan ayah dan ibunya. Pertanyaannya, mengapa kalau sudah si A, si B menikah, lalu si A laki-laki misalnya mati, kenapa si B sebenarnya tidak bisa menikah lagi? Kenapa? Ini, si A dan si B ini mereka bersatu jiwa raga. Ketika A mati, persatuan raga mereka selesai. Tetapi secara jiwa mereka masih bersatu. Maka ketika si B menikah lagi dengan si C, ini juga otomatis persatuan jiwa raga terjadi. Ya. Berarti si B bersatu dengan si C dengan jiwa dan raganya, tetapi bagaimana dengan jiwa ini? Dia masih bersatu dengan suami sebelumnya secara ikatan batinnya, ikatan jiwanya. Maka si C
Dengan demikian si C tidak mendapat cinta si B seutuhnya dan juga si B tidak memberikan seluruh hidupnya, seluruh cinta sepenuhnya kepada si C. Maka sebaiknya sesungguhnya kalau sungguh-sungguh dihayati, laki-laki atau perempuan yang pasangannya sudah meninggal, maka kalau dihayati dengan sungguh-sungguh arti sebuah perkawinan itu sesungguhnya tidak lagi menikah. Apa boleh buat? Harus menahan diri karena ingat janji perkawinan tadi, setia kepadamu sampai aku mati. Berikutnya, sifat perkawinan monogami tak terceraikan. Ya, monogami dan tak terceraikan. Ini sifat perkawinan Kristiani. Satu pasangan laki-laki dan perempuan dan tidak dapat diceraikan oleh apapun kecuali kematian. Nah, itu ya. Berikutnya, syarat sahnya perkawinan. Ada ratum, ada konsumatum. Dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau cuma salah satu, misalnya cuma upacara perkawinan di gereja yang ada, belum terjadi persetubuhan di antara mereka, maka perkawinan itu masih mungkin dipisahkan atau diceraikan oleh gereja ketika alasannya cukup. Ya. Kenapa bisa tidak terjadi persetubuhan? Misalnya, si laki-laki itu memang terpaksa menikah, maka dia ikuti saja misalnya sampai upacara di gereja, dia mengikutinya, tetapi ketika sudah satu rumah dia tidak pernah menyentuh istrinya misalnya, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Maka perkawinan ini jelas tidak menjadi kebahagiaan mereka berdua, maka bisa diceraikan. Atau ini sudah terjadi upacara, ini belum terjadi, ini yang sudah terjadi, persetubuhan saja yang terjadi, tapi belum ada upacara, maka jelas juga ini tidak sah. Maka kalau sudah tidak sah, maka salah satu pasangan oleh gereja dapat dibebaskan dari ikatan perkawinan itu atau ikatan persamaan mereka. Ya, sudah hidup bersama pun masih bisa dipisahkan oleh gereja. Ya. Berikutnya, halangan-halangan perkawinan tadi. Ya. Halangan-halangannya apa? Umur. Kurang umur. Kemudian apa yang membuat lagi? Ikatan darah. Oke. Mereka masih bersaudara, maka ini jelas ditolak oleh gereja. Berikutnya, ikatan perkawinan sebelumnya. Rupanya si laki-laki ini udah punya istri atau si perempuan ini udah punya suami, maka tidak bisa. Atau karena dia biarawan biarawati, masih ada kaul. Ya, atau kriminalitas. Diculik dulu perempuannya baru dikawinkan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi dalam gereja Katolik ada yang namanya pemeriksaan kanonik. Nah, dalam pemeriksaan kanonik ini semua halangan-halangan ini dicoba ditelusuri dan dilihat apakah sungguh tidak ada halangan itu lagi. Kalau sudah, maka oleh pastor, oleh seorang imam, dia mengatakan bahwa oke, perkawinan kalian boleh diumumkan di gereja secara berturut-turut. 3 kali hari Minggu diumumkan secara berturut-turut. Maka itulah pokok-pokok pembelajaran hari ini. Saya harap bahwa semua bisa dimengerti dan apabila ada yang mau ditanyakan saya berikan kesempatan lagi. Bagaimana? Saya Saya, Pak Pak. mau bertanya. Mau bertanya? Saya duluan nih. Iya. Siapa mau bertanya? Iya, Putri. Putri Meisya. Iya Pak.
Oh, silakan Putri. Iya, Pak. Eh, saya mau bertanya, Pak. Ini tentang contoh di kehidupan nyata. Jadi, saya punya kerabat atau teman lah. Ya. Dia pertama itu pasangannya kurang umur. Masih seumuran, sepantaran. Dia udah menikah. Udah menikah dan umur karena sepantaran sama kami. Masalahnya, kalau misalnya di gereja, kalau gereja Ya, terputus. kalau kan cara adat itu gimana juga Pak, yang harus disahkan. Yang pertama disahkan secara gereja, yang kedua disahkan secara adat. Nah, yang pernikahan ini udah disahkan secara adat dan keluarganya juga emang saling setuju. Cuma kalau saya menurut yang Bapak jelaskan tadi, berarti secara gereja itu sebenarnya tidak disahkan. Ya. Gimana tuh menanggapi Pak? Apakah itu emang Jadi, perlakuan yang benar sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi salah satu halangan perkawinan tadi kan kurang umur ya. Umur minimal 17 tahun. Ya, si perempuan paling tidak laki-laki 19 tahun ya. Nah, saya coba meskipun tadi terputus-putus ya, tetapi saya coba begini ya. Tadi dikatakan si perempuannya kurang umur atau seumuran dengan kalian loh, yang seharusnya masih di bangku sekolah, tapi secara adat sudah disahkan, ya. Oke, kita tidak tahu, ya. Sebenarnya tadi seandainya kamu tahu alasan mereka begitu cepat menikah itu bisa kita diskusikan. Tapi saya coba tebak seperti ini, ya. Coba perhatikan di monitor Anda, saya coba sharekan papan tulis. Si A ini masih 14 tahun, ya. Laki-laki oke lah sudah 19 misalnya. Nah, artinya perempuan ini belum bisa menikah secara gereja. Tapi karena alasan tertentu, ya, bisa jadi begini. Sebelum terjadi perkawinan, mereka ini sudah saling mencintai, ya. Koneksi kita terputus sebentar ya, coba terhubung kembali. Ya, mohon bersabar, ini sedang dicoba. Iya, sebentar ya. Terputus koneksi di sini sangat buruk. Oke, sekarang udah masuk kembali ya. Udah. Ya, sangat buruk koneksi internet kita. Saya teruskan ya. Bisa jadi persoalannya karena saya tidak tahu tadi persoalan kenapa bisa jadi secara adat. Bisa jadi hubungan kedua orang tuanya sangat dekat sehingga biar cepat-cepat menikah saja. Atau sudah sebelumnya sudah terjadi sesuatu lah. Misal mereka tertangkap melakukan hal yang belum layak dilakukan sebelum menikah. Sehingga ya udah dinikahkan saja secara adat. Nantilah gereja. Nah, bagaimana kasus seperti itu? Dalam kasus itu gereja yang jelas dulu tidak bisa. Nah, karena masalah berikutnya kan bagaimana anak yang mereka lahirkan. Misalnya tahun berikutnya kan sudah ada anak ini, lahir anaknya. Nah, maka begini. Dalam hal itu pertama, gereja itu adalah institusi yang mewujudkan
belas kasih Allah. Maka dalam hal orang berdosa, jemaat berdosa, gereja memang memberi hukuman, tetapi kembali membawa orang itu ke jalan yang benar sampai menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Sebenarnya dalam hukum gereja Katolik, 14 tahun itu sudah bisa menikah, ya, dalam hukum kanoniknya. Tetapi uskup setempat, uskup-uskup kita di Indonesia melihat itu belum cocok di Indonesia, di tempat lain mungkin cocok. Ya, maka gereja kalau ada kasus seperti ini terjadi, saya tidak tahu ya, sekali lagi saya menerangkan ini kalau pandangan gereja Katolik, dan saya rasa gereja Protestan juga hampir sama. Kalau sudah terjadi, misalnya si A, si B sudah menikah, belum cukup umur ini, secara adat sudah, maka apa yang dilakukan oleh gereja? Ya, lalu gereja bagaimana? Ya, gereja dalam hal itu pertama menunggu, ya, kalau gereja Katolik katakanlah membina orang-orang ini, meskipun mereka sudah berdosa secara hukum gereja sebenarnya, tetapi tidak membunuh orang ini. Gereja tidak akan membunuh jemaat yang berdosa ini dikatakan. Justru gereja membimbing mereka sampai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tidak harus dosa tapi salah. Mengapa? Kalau orang terlalu muda untuk menikah, bisa jadi anak-anak yang dilahirkan itu karena belum matang, semua perkakas yang kita punya belum matang, tidak terurus dengan baik. Ya. Gereja membimbing mereka sampai usia yang dipersyaratkan 17 tahun dan 19 tahun si laki-laki. Dalam bimbingan orang tua diserahkan. Ketika mereka sudah usia ini, maka kalau sudah ada anak-anak sebelumnya, anaknya tetap dibaptis, tetapi dengan catatan perkawinan ayah dan ibunya yang belum cukup umur ini ditunggu sampai 17 sampai 19 tahun, baru diadakan yang namanya konvalidasi perkawinan. Bahasa kasarnya kalau validasi perkawinan ini putus-putus ya, aduh. Memang buruk sekali koneksi ini, ya. Ya, oke, saya rasa sudah baik kembali. Jadi ada konvalidasi perkawinan, ditunggu. Jadi gereja menunggu, membimbing mereka, orang tua membimbing mereka sampai batas usia mereka yang seharusnya untuk kemudian dilangsungkan yang namanya konvalidasi perkawinan atau pembetulan atau peresmian perkawinan mereka di gereja. Sehingga tadi syarat sah perkawinan itu, sah atau tidak sah itu dipenuhi. Ada persetubuhan, sudah ada anak, lalu ada yang namanya upacara di gereja. Sehingga perkawinan kedua orang ini tetap sah. Meskipun sebelumnya mereka masih belum cukup umur. Tapi gereja menunggu dengan sabar sampai mereka cukup umur, sampai mereka sadar bahwa mereka sebenarnya belum layak menikah. Dengan bimbingan orang tua, dengan bimbingan gereja, maka pada akhirnya ketika mereka memenuhi syarat secara umur, maka dilakukan yang namanya konvalidasi perkawinan tadi, sehingga perkawinan mereka dianggap sah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan itu. Artinya kalau sudah sah secara adat, tidak ada masalah, dan gereja, kalau gereja Katolik itu masih menunggu dengan sabar sampai mereka pada usia yang seharusnya. Nah, seperti itu Putri Mesha. Ya. Oke. Iya. Oke. Jadi pertama sebenarnya maka tadi ada yang namanya itu pemeriksaan kanonik tadi ya, kalau gereja Katolik. Pemeriksaan kanonik
Jadi pemeriksaan kanun ini amat sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan itu bebas dari segala halangan yang ada. Jadi seperti itu, ditanya kepada kedua pasangan ini, kamu usianya berapa? Oke, dijawab berarti dari segi usia aman. Lalu ditanya, kamu anaknya siapa? Siapa ibu, siapa ayah, disebutkan. Siapa nama orang tua dari ayah dan ibumu? Disebutkan, dicatat dalam buku. Siapa nama kakek dari bapakmu? Ditanya semua sampai ke situ. Jadi kalau kebetulan, oh masih ada, kebetulan kakek bapaknya ya sudah jauh di atas ini. Nih, jadi keturunan pertama, lalu nenek, lalu sudah ke bawah ini misalnya, sudah di sini, masih sama kakek mereka, dalam masih 4 turunan, gereja jelas ini menolak. Janganlah kalian menikah, masih saudara, gitu. Nah, tapi bagaimana? Baru bisa diumumkan. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur misalnya? Artinya tanpa sepengetahuan gereja, ya, itu persoalannya. Tanpa sepengetahuan gereja, mereka sudah misalnya pergi menikah. Atau begini, misalnya di perantauan mereka tidak tahu, ya, tidak tahu tadi bahwa mereka ternyata bersaudara. Ya, ternyata kakek mereka bersaudara misalnya. Sudah terjadi, sudah menikah, sudah punya anak. Kalau sudah seperti itu dalam gereja Katolik, kalau sudah terlanjur katanya, sudah terlanjur, ya, maka gereja kalau keluarga, kalau masih bisa dipisahkan, oke, dipisahkan. Artinya mereka masih belum punya anak, masih 1 bulan hidup bersama. Kalau mereka ternyata saudara, baru 2 turunan, ya, masih kakeknya atau bapaknya malah bersaudara, maka otomatis ini bisa dibatalkan. Tapi bagaimana kalau sudah punya anak, ya, sudah ada anaknya, sudah 3 tahun mereka bersama, maka gereja dalam hal itu ada kewenangan gereja. Ya, dalam hal ini uskup, ya, kalau di Protestan saya rasa eporusnya lah, memberi dispensasi, pengecualian dengan berat hati. Tidak mungkin lagi dipisahkan, mereka sudah ada anak. Ya. Makanya memang itu pemeriksaan kanun itu amat penting, ya. Sehingga tidak perlu ada dispensasi-dispensasi seperti ini. Jadi seperti itu Putri Mesya dan yang lain-lain, itu sedapat mungkin dihindari. Maka dalam gereja Katolik itu sangat ketat, pemeriksaan kanun itu wajib. Bahkan sebelum keluarga memutuskan kapan hari menikahnya, itu yang pertama diperiksa dulu perkawinan itu apakah bebas dari semua halangan sehingga bisa diteruskan. Baru diteruskan berapa jujuran, diminta berapa yang lain-lain, supaya tidak terlanjur sakit nanti. Tapi kalau sudah tanpa sepengetahuan gereja, misalnya sudah terjadi seperti ini, maka gereja sebenarnya bisa memisahkan mereka ini. Tetapi karena sudah punya anak, sudah lama hidup bersama, maka itu biasanya tidak bisa kita katakan bisa diceraikan, tidak bisa diceraikan. Biasanya uskup, ya, uskup setempat bisa memberi kewenangan atau dispensasi apakah perkawinan itu dianggap sah, diterima sah dalam gereja atau tidak. Jadi kita tidak bisa menetapkan itu, uskup yang punya kewenangan menetapkan kasus-kasus seperti itu. Jadi tidak bisa lagi orang biasa, harus uskup menetapkan itu. Seperti itu, Putri. Terima kasih. Baik, yang lain, kalau ada yang lain. Kalau tidak, masih ada? Kalau begitu saya coba bertanya lah. Kalau bukan kalian yang bertanya, saya tanya Putri Hide.
Putri Hide masih hadir atau sebenarnya sudah pergi? Halo Putri Hide, bagaimana? Dana, halo? Tidak kedengaran ya? Macet, my God. Bagaimana itu ya? Saya bertanya kepada Putri Hide ya. Oh, mau bertanya, Dana, silakan Dana. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Oke. Baik, itu saja ya. Baik. Nah, kembali ke sini ya Dana ya. Pertanyaannya, kalau misalnya suami melakukan kekerasan terhadap istri, apakah istri bisa mengajukan cerai ya? Nah, lihat. Ingat tadi sifat perkawinan Kristiani tadi, monogami. Nah, ini dia ya, monogami tak terceraikan. Nah, syarat ini wajib mutlak. Ya, sifatnya itu hanya satu pasangan tidak bisa diceraikan kecuali maut memisahkan. Begitu biasanya kalau pendeta berkhotbah dengan berapi-api. Siapa yang sudah dicerai, siapa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, begitu. Nah, bagaimana syaratnya supaya tidak terceraikan tadi kan ada di atas. Ratum consumatum. Oke. Jadi perkawinan yang sudah ada upacaranya, sudah ada ratumnya upacara di gereja, kedua pasangan itu sudah melakukan persetubuhan, maka tidak bisa lagi diceraikan. Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka. Dan sifatnya satu pasangan, tidak bisa dua. Pertanyaan Dana Krisniat, bagaimana kalau si suami, laki-laki memukuli, sebentar ya, memukuli istrinya? Bolehkah dalam hal itu ketika berkali-kali sudah tidak, pokoknya udah menderita kali perempuan, bisakah dia mengajukan cerai, gugatan cerai, gugat cerai? Tidak bisa. Tidak bisa dia menggugat cerai secara Kristiani, secara hukum gereja ya. Tapi hukum sipil bisa. Ya. Tapi secara gereja, pokoknya mau bagaimanapun perkawinan itu tidak bisa diceraikan. Tetapi daripada si ini juga mati, dipukuli dan lain-lain, tidak bisa bercerai. Jadi karena tidak bisa bercerai, mereka bisa memilih untuk berpisah. Nah, berbeda ya, berpisah. Artinya perempuan bisa pergi dari rumah karena daripada setiap hari dia juga mati, tapi tidak bisa menggugat cerai. Dia memilih berpisah tetapi tidak boleh dia menikah dengan pasangan lain. Artinya dia menghayati perkawinannya, saya sudah terikat dengan laki-laki itu meskipun dia jahat sekali, setiap hari memukuli saya, menyepak, menerjang. Maka untuk menyelamatkan diri, dia boleh memisahkan diri dari suaminya, tapi tidak boleh menggugat cerai. Dan dia juga tidak bisa menikah dengan siapapun lagi. Itu masih bisa diizinkan oleh gereja. Kalau dalam kasus yang sangat berat. Tetapi sedapat mungkin, seandainya masih ada keluarga, si perempuan harusnya cerita. Mungkin ada saudara laki-laki ini, mungkin ada orang tuanya. Ceritakanlah, jangan diam. Pak, setiap hari saya dipukul. Bang, saya setiap hari dipukul. Biar dinasihati, siapa tahu dia bertobat. Nah, seperti itu. Begitu, Dana. Jadi boleh memilih berpisah, tapi sekali lagi tidak boleh menggugat cerai. Dan kita tidak mengenal itu dalam gereja kita.
baik Protestan maupun Katolik itu tidak mengenal perceraian kecuali maut memisahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya minta semua, tidak ada lagi ya, tidak ada yang mau bertanya, waktu masih ada 5 menit. Diana, oke, silakan Diana. Suara, ulangi, putus-putus. Ya. Aduh, putus ya. Baik, sekurang-kurangnya yang saya tangkap, apakah suster diperbolehkan menikah begitu ya? Halo, Diana? Nah, baik. Memang ketika masih suster, itu mereka tidak bisa menikah. Ya, siapapun, frater, pastor, suster, itu dikatakan biarawan, biarawati, mereka tidak bisa menikah. Nah, tapi bolehkah mereka kalau mau menikah bisa ya? Seorang suster misalnya, kita ambil contoh ya, suster mau misalnya ada laki-laki suka, mereka berencana menikah. Bolehkah suster ini menikah sebenarnya? Sebenarnya boleh. Ya. Tetapi ada syarat-syarat. Kalau orang ini, suster ini ada namanya nanti kaul ya. Mereka macam-macam kaulnya. Ada kaul sementara, ya, ada kaul seumur hidup. Ya, seumur hidup. Nah, bagi suster atau yang sudah kaul seumur hidup ini berat. Dia harus mendapat izin ya dari pimpinannya, dari uskup juga. Harus izin dulu keluar. Tapi dia sebenarnya dalam banyak kasus terjadi suster ini pergi begitu saja tanpa permisi lagi. Maka ini akan menghalangi perkawinan mereka. Ya. Jadi nanti kalau mereka masih Katolik, ya, si laki-laki dan suster ini, perkawinan mereka tidak akan langsung diberi upacara, diberi sakramen perkawinan. Sampai mereka menyadari kesalahan mereka dan ada istilah tadi konvalidasi perkawinan. Ya, jadi suster ini, mantan suster ini katakanlah dia harus mendapat izin dispensasi dari uskup setempat atau dari pimpinannya. Maka baru kemudian pernikahan mereka diresmikan oleh gereja. Seperti itu. Kalau seorang pastor, ya, imam, ya, imam tertahbis, ini berat lagi. Bolehkah dia menikah? Sebenarnya boleh. Bisa-bisa. Tetapi ketika dia menikah dengan seorang perempuan, si pastor ini perempuan, perkawinan mereka dianggap tidak sah selama pastor ini belum mendapat izin dari paus. Ya. Artinya sebelum ada izin ini, perkawinan mereka dianggap tidak sah. Dan kalau mereka tetap gereja Katolik, tidak dapat dilayani secara sakramen. Tidak menerima sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Ya, seperti itu juga ini tadi. Selama perkawinan mereka belum dinyatakan sah, maka perkawinan mereka tidak sah dalam gereja Katolik. Seperti itu. Bahwa mereka bisa memilih pergi dan menikah dengan siapapun boleh. Tapi kalau dalam gereja Katolik, perkawinan mereka itu tidak akan diberkati, katakanlah seperti itu. Tidak akan diberkati perkawinan itu sampai memenuhi syarat-syarat yang tidak gampang. Ya. Seperti itu. Bagaimana, Diana? Sudah jelas? Oke, baik. Selling ya? Siapa? Halo?
Yang mau bertanya siapa? May Martin Lois. Oke, silakan May Martin Lois. Hmm. Hmm. Oke, baik. Sebenarnya tadi sudah jelas ya Martinnya. Sifat perkawinan Kristen itu monogami, tidak terceraikan. Monogami itu artinya satu pasangan. Maka sudah jelas dalam gereja, saya rasa gereja Katolik, gereja Kristen, Protestan pada umumnya itu tidak mengizinkan yang namanya poligami maupun poligami itu sebenarnya ada dua jenis ya. Mudah-mudahan Anda sudah tahu itu. Nah, ini saya terangkan dulu ini. Kebetulan ini bahasa Indonesia dan tidak semua paham. Kadang-kadang ya. Poligami itu ada dua jenis. Poligami ada dua jenis. Ada poligami ya. Ada dua jenis. Yang pertama poliandri dan poligini. Ya. Poliandri itu adalah perempuan yang memiliki lebih dari satu suami, laki-laki ya. Sementara poligini ini artinya laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Oke ya. Nah, itu dia. Jadi sudah jelas poligami baik dalam gereja Katolik ini tidak boleh. Bahkan tadi kalau kita ingat tadi, kalau kamu ingat tadi yang sifat perkawinan Kristiani atas janji perkawinan mereka, meskipun pasangannya sudah meninggal sebenarnya, katakanlah si perempuan sudah meninggal, si laki-laki tetap terikat dengan janji perkawinan istrinya. Sehingga sebenarnya kalau si laki-laki ini sungguh-sungguh menghayati janji perkawinannya, maka si laki-laki ini tidak boleh lagi menikah sebenarnya, meskipun istrinya sudah meninggal. Apalagi ini poligami ya, poligini, dia memperbanyak istrinya lebih dari satu, dia mau menikah lagi, sementara istrinya masih hidup. Atau si perempuan, laki-laki yang masih ada, dia mau menjadi istri untuk laki-laki yang lain. Itu sama sekali tidak boleh ya. Bagaimana? Martin Lois, jelas ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, satu lagi, kalau tidak ada lagi berarti kita coba menutup kegiatan kita hari ini. Nah, silakan saya minta hidupkan semua kamera, kita ambil foto. Saya mau ambil foto nanti laporan kegiatan pembelajaran hari ini. Hidupkan semua kameranya, ya, dan kita tutup dengan doa ya. Hidupkan semua, tidak apa-apa, belum mandi pun tidak apa-apa ya. Oke. Belum hidup semua, belum. Hidupkan semua kameranya sehingga saya bisa ambil foto layar ya. Udah. Iren Christine. Iren, hidupkan kameranya Iren. Oke. Bagus mukanya ya. 1, 2. Kok hidup mati nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, kita tutup dengan tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi semangat ya, jaga kesehatan. Covid semakin hebat di Gunung Stoli dan di Pulau Nias. Tetap semangat, kerjakan tugas. Ya, di mata pelajaran lain hari ini tidak ada tugas, silakan belajar mata pelajaran lain. Semangat, jaga kesehatan. Salam. Oke, baik. Nah ya, sampai ketemu minggu depan.